Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Jandri Tumangger akan membawakan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang berjudul Semua untuk Kemuliaan Allah melalui program Ini Baru Terang. Ringkasan pelajaran akan saya sampaikan dengan terstruktur, terang, dan tuntas untuk memudahkan kita memahami pelajaran Sekolah Sabat. Sebagai pendahuluan, pelajaran minggu ini berfokus pada 1 Korintus 8 sampai 10. Di mana Paulus beralih dari pembahasan tentang percabulan dan seksualitas kepada pembahasan tentang penyembahan berhala. Kedua dosa ini berkaitan erat karena sama-sama mengalihkan hati manusia dari Allah. Pelajaran pekan ini akan membahas bagaimana memuliakan Tuhan dalam berbagai situasi yang kita hadapi. Mari perhatikan tabel berikut ini. Di bagian atas ada hari, kemudian situasi, dan juga bagaimana Tuhan dimuliakan. Kita masuk ke pelajaran di hari Minggu. Situasi yang terjadi. Ada perdebatan di dalam jemaat Korintus antara orang-orang yang menganggap bahwa makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala boleh dimakan dan yang lain mengatakan tidak boleh dimakan. Mereka yang mengatakan itu boleh dimakan, mereka disebut sebagai orang yang kuat, dan mereka yang mengatakan itu tidak boleh dimakan disebut sebagai orang yang lemah. Dalam situasi seperti ini, bagaimana agar Tuhan dimuliakan? Pertama, dengan tidak menjadi batu sandungan bagi yang lemah. Walaupun kita merasa bahwa apa yang kita lakukan benar, tapi kita tidak boleh menjadi batu sandungan bagi orang yang lemah. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh memamerkan bahwa kita lebih mengetahui sesuatu hal daripada orang lain, sekalipun yang kita ketahui itu adalah hal yang benar. Kemudian yang ketiga, kita harus lebih memilih menjaga persatuan jemaat daripada memenangkan argumen di dalam jemaat. Dengan hal-hal seperti ini, kita sedang memuliakan Tuhan. Itu untuk pelajaran hari Minggu. Sekarang kita ke pelajaran di hari Senin. Situasinya adalah, Paulus sebagai seorang rasul, dia tidak menggunakan haknya untuk menerima dukungan materi dari jemaat, sekalipun dia memang boleh menerima hal itu. Dia tidak menggunakan haknya untuk mendapat berkat, untuk mendapat materi dari jemaat, melainkan dia bekerja sendiri. Dalam situasi seperti ini, bagaimana agar Tuhan dimuliakan? Berdasarkan pengalaman Rasul Paulus, kita harus bersedia mengorbankan hak, mengorbankan kenyamanan, dan juga mengorbankan keuntungan pribadi demi kemajuan Injil. Dan situasi ini membuat kita bisa untuk menyangkal diri kita. Situasi ini akan membuat kita memuliakan Tuhan. Itu fokus pelajaran pada hari Senin. Sekarang kita ke pelajaran di hari Selasa. Situasinya adalah, jemaat Korintus mereka merasa memiliki berkat rohani seperti bangsa Israel kuno. Tuhan menyertai mereka, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, dan Tuhan juga memberikan segala berkat jaminan kepemimpinan kepada bangsa Israel. Lalu kemudian, situasi yang kedua adalah, jemaat Korintus lupa bahwa dalam situasi dilindungi dan dijaga Tuhan, orang-orang Israel juga melakukan hal-hal yang jahat, menyembah berhala, bahkan percabulan. Dalam situasi seperti ini, bagaimana agar Tuhan tetap dimuliakan? Pertama, kita harus menjaga diri agar tidak jatuh ke dalam dosa yang sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel di masa yang lalu. Kemudian yang kedua, kita harus menjadikan Yesus sebagai teladan yang utama dan sempurna. Daripada kita merasa bahwa Tuhan masih menjaga memberkati sehingga kita bebas melakukan dosa, kita harus sadar, teladan utama kita hanya Yesus. Dan itu akan menjaga kita untuk tetap dalam jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Itu fokus pelajaran untuk hari Selasa. Sekarang kita ke pelajaran di hari Rabu. Situasinya adalah, Paulus katakan, daging yang telah dikorbankan kepada berhala atau makanan yang telah dikorbankan kepada berhala boleh dimakan, akan tetapi di rumah. Lalu kemudian yang kedua, situasinya adalah, Paulus melarang orang Kristen untuk berpartisipasi dalam perayaan di kuil-kuil orang kafir. Dalam situasi seperti ini, apa yang dapat membuat kita memuliakan Tuhan? Pertama, kita harus menolak segala bentuk penyembahan berhala. Yang kedua, kita jangan mengabdi kepada dua tuan,
seperti dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-24. Dan yang ketiga, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Itu akan membuat kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan. Itu untuk pelajaran hari Rabu. Sekarang kita ke pelajaran di hari Kamis. Situasinya adalah Paulus memberikan nasihat bagaimana mengatasi penyembahan berhala. Dalam situasi ini, bagaimana agar Tuhan dimuliakan? Pertama, kita harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tindakan mengasihi Allah dan mengasihi sesama akan menghindarkan kita dari sikap menjadikan materi sebagai berhala. Karena kita akan lebih mengutamakan mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, daripada mengasihi harta yang kita miliki. Lalu kemudian yang kedua, kita harus mengasihi Tuhan di atas segalanya. Lalu kemudian yang ketiga, segala sesuatu yang kita lakukan harus untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah ringkasan pelajaran sepanjang minggu ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Sebagai kesimpulan, Paulus mengajarkan bahwa penyembahan berhala tidak hanya berkaitan dengan patung atau ritual kafir, tetapi dengan apapun yang mengambil tempat Allah dalam hati manusia. Karena itu, orang percaya dipanggil untuk mengutamakan kasih kepada Allah dan sesama di atas pengetahuan, hak, dan kepentingan pribadi. Ketika setiap keputusan dan tindakan dilakukan untuk membangun orang lain dan memuliakan Allah, kita akan terhindar dari penyembahan-penyembahan berhala. Ini baru terang.